Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Adit adalah pria yang telah mencapai kehidupan yang dianggap sempurna oleh banyak orang. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya menjadi manajer di perusahaan yang selama ini dia impikan. Tak hanya itu, dia juga telah bisa membeli rumah besar, mobil mewah, dan tabungan yang cukup untuk 10 tahun ke depan. Adit sangat menikmati hasil dari perjuangannya selama ini. Di tengah kemapanannya, Adit bersanding dengan Rani, seorang gadis yang amat cantik dan cerdas. Hal ini membuat hidupnya tambah semakin sempurna. Namun, di balik segala kemewahan dan kenyamanan hidup mereka, ada satu hal yang selalu mengganjal dalam hati Adit, yaitu ibunya. Dia adalah Bu Marwah, seorang wanita tua yang tinggal di desa dan bekerja sebagai pemulung. Sebenarnya dengan penghasilannya Adit mampu memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk ibunya. Namun Bu Marwah menolak semua tawaran itu. Baginya desa tempat tinggal mereka adalah rumah sejati, rumah yang penuh dengan kenangan bersama mendiang suaminya, ayah Adit. Ibu tidak butuh semua kemewahan yang kamu janjikan, Dit. Kamu tak perlu repot-repot memberikan itu semua. Ibu cuma ingin lihat kamu bahagia, ucap Bu Marwah saat Adit memintanya pindah ke kota untuk kesekian kalinya. Bagi Bu Marwah, kebahagiaan adalah melihat anaknya sukses dan berbahagia, bukan hidup di rumah mewah atau menikmati kehidupan kota yang tidak pernah dia impikan sedikit pun. Akan tetapi, sebagai anak yang berbakti, tentu saja Adit merasa bersalah. Di balik kesuksesan dan kehidupannya yang tampak sempurna, ada luka yang tidak bisa dia tutupi, yaitu rasa gagal sebagai anak yang tidak bisa membahagiakan ibunya. Singkat waktu memasuki tahun keempat berumah tangga, Adit merasa sudah saatnya Rani lebih mengenal keluarganya di desa. Bagaimanapun, Bu Marwah adalah satu-satunya keluarga yang tersisa baginya. Adit ingin Rani bisa mengerti pentingnya ibu dalam hidupnya dan menyatu dengan akar kehidupannya di desa. Namun saat Adit menyampaikan niat itu, Rani menolak dengan tegas. "Kamu mau mengajakku ke desa? Untuk apa, Bang? Desa itu kotor, sumpek, dan gak ada apa-apanya dibandingkan hidup kita di sini," jawab Rani sambil mengernyitkan dahi. Mendengar kata-kata itu, Adit merasa sangat kecewa. Baginya meskipun desanya agak terpencil, bagaimanapun juga desa itu adalah tempat di mana dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Tempat di mana dia lahir dan tumbuh menjadi pemuda yang sehat. Tempat di mana ibunya ingin menghabiskan masa tuanya. Cekcok pun tak terhindarkan. Adit menganggap Rani tidak menghargai keluarganya, sedangkan Rani merasa Adit memaksanya untuk masuk ke kehidupan yang bukan pilihannya. Setelah beberapa kali pertengkaran, akhirnya Rani setuju untuk ikut pulang ke kampung halaman suaminya. Namun di sepanjang perjalanan wajah Rani menunjukkan ketidaknyamanan yang nyata. Setiap kali melihat sawah yang membentang dan rumah-rumah penduduk yang sederhana, Rani menghela nafas panjang, merasa dirinya asing di tempat yang tidak pernah dia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Sesampainya di rumah Bu Marwah, suasana menjadi kaku. Rumah itu jauh dari kata mewah, bahkan tidak ada wifi ataupun AC yang biasanya menemani Rani di rumah mewahnya. Rani lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menghindari percakapan dan hanya berbicara ketika perlu. Dia merasa terasing, seperti berada di dunia yang sepenuhnya berbeda. Pada suatu malam, ketika listrik di desa tiba-tiba padam, Bu Marwah mengajak Adit memasak di dapur dengan penerangan lilin. Momen ini terasa sangat hangat bagi Adit, momen yang jarang terjadi setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Di tengah kegiatan mereka, Bu Marwah berkata pelan, "Nak, ibu tahu istrimu mungkin tidak cocok tinggal di sini. Tapi itu tidak masalah. Ibu tak pernah minta kalian untuk tinggal lebih lama di sini. Ibu cuma berharap kalian bisa sering-sering mampir ke sini. Hanya kamu dan istrimu yang ibu miliki sekarang. Hanya kalian keluarga yang ibu miliki."
Mendengar perkataan itu, Adit pun terdiam, tersentuh oleh pengertian ibunya. Namun yang tidak mereka sadari, rupanya Rani mendengar percakapan itu dari balik pintu dapur. Air mata pun perlahan jatuh di pipinya. Kata-kata Bu Marwah terdengar begitu kesepian. Selama ini Rani mengira ibu mertuanya mungkin memandang dirinya sebagai wanita yang egois karena asalnya dari kota. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bu Marwah sangat tulus, rupanya dia tak sedikit pun menuntut apa-apa. Malam itu, di balik kegelapan desa yang tenang, Rani merenung. Dia ingat nasihat ibunya sendiri, hargailah orang lain jika dirimu ingin dihargai juga. Tapi apa yang sudah dia lakukan selama ini? Dia selalu merasa lebih baik dibandingkan keluarga suaminya karena hidupnya berasal dari kota besar. Padahal tanpa dia sadari bahwa rasa menghargai adalah dasar dari kebahagiaan keluarga. Dan serendah-rendahnya orang adalah orang yang suka merendahkan orang lain. Di sela-sela tangisnya, Rani berjanji pada dirinya sendiri. Dia akan memperlakukan Bu Marwah bukan sekadar sebagai ibu mertuanya, tapi sebagai ibunya sendiri. Dia akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kekayaan materi dan latar belakang, melainkan pada rasa menghargai terhadap orang lain. Keesokan harinya saat mereka sarapan bersama, Rani yang biasanya memilih untuk diam kini mulai berbicara. Dia memberanikan diri mengajak ngobrol Bu Marwah terlebih dahulu dan bertanya tentang makanan favorit Adit sewaktu kecil. Awalnya Bu Marwah tampak terkejut, namun senyum kecil muncul di wajahnya. Ada rasa hangat yang mulai terjalin meskipun perlahan. Adit yang duduk di seberang meja menyadari perubahan itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, dia merasa ada harapan baru dalam kehidupan rumah tangganya. Harapan bahwa dua dunia yang begitu berbeda ini pada akhirnya bisa menyatu juga. Hari-hari di desa berlalu dengan lambat, namun kali ini terasa berbeda bagi Rani. Sejak malam itu dia mulai membuka hati dan berusaha lebih dekat dengan mertuanya. Meski tidak selalu mudah, terutama karena perbedaan gaya hidup dan kebiasaan, Rani mulai menemukan kehangatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Suatu pagi Rani bangun lebih awal dari biasanya. Dia mendapati Bu Marwah sudah berada di halaman, menyapu daun-daun yang jatuh dari pohon mangga tua di depan rumah. Tanpa banyak berpikir, Rani mendekati Bu Marwah dan mengambil sapu dari tangannya. "Bu, biar aku saja yang menyapu. Ibu lebih baik istirahat dulu," ucap Rani sambil tersenyum. Bu Marwah terlihat terkejut, tapi dia tidak menolak. Dengan hati-hati dia duduk di kursi kayu yang sudah tua, memperhatikan Rani yang mulai menyapu halaman. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Bu Marwah, seperti harapan yang selama ini dipendam. Kini perlahan mulai terwujud. Di dalam hati, Bu Marwah merasa bangga. Dia melihat menantunya mulai berubah, tidak lagi bersikap dingin dan menjaga jarak. Ini adalah hal kecil, namun bagi Bu Marwah, sapu di tangan Rani adalah simbol bahwa hubungan mereka mulai menghangat. Hari itu berjalan dengan damai, dan untuk pertama kalinya Adit melihat Rani dan ibunya duduk bersama, berbincang dengan hangat di ruang tamu. Suasana yang dulu terasa kaku kini perlahan mencair. Adit merasa lega, seolah-olah beban berat di pundaknya mulai terangkat. Malam harinya saat mereka duduk bersama untuk makan malam, Bu Marwah tiba-tiba berbicara. "Nak Rani, ibu punya sesuatu untuk kamu." Dia kemudian masuk ke dalam kamarnya dan kembali dengan membawa kain batik yang terlihat tua namun penuh dengan corak indah. "Ibu ingin kasih ini ke kamu. Ini kain batik warisan dari neneknya Adit. Dulu ibu juga diberikan ini waktu baru menikah. Ibu harap kamu mau menerima barang berharga ini." Rani terdiam, memandangi kain batik itu dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu di balik kesederhanaan benda itu ada makna mendalam. Bu Marwah tidak hanya memberikan sepotong kain, tapi juga sebuah pengakuan, sebuah penerimaan yang tulus. "Terima kasih, Bu," jawab Rani pelan, menahan air matanya agar tidak jatuh. Bagi Rani, momen itu adalah titik balik. Kain batik itu bukan hanya selembar kain, melainkan simbol bahwa kini dia benar-benar menjadi bagian dari keluarga Adit.
Beberapa hari kemudian Adit dan Rani bersiap untuk kembali ke kota. Mereka sudah tinggal di desa selama hampir seminggu dan pekerjaan Adit di kantor tidak bisa ditinggalkan lebih lama lagi. Namun saat mereka berkemas ada perasaan aneh yang mengganjal di hati Rani. Ternyata selama beberapa hari terakhir dia mulai menikmati kehidupan di desa. Sederhana, tanpa hiruk-pikuk kota yang sangat bising, penuh dengan kehangatan yang selama ini dia abaikan. Dia tidak menyangka bahwa tempat yang awalnya dia benci kini bisa terasa seperti rumah. Rumah yang siap kapan saja menyambutnya pulang. Rumah yang hangat seperti sebuah pelukan penuh kasih sayang. Sebelum mereka berangkat, Rani menghampiri Bu Marwah di halaman. "Bu, aku janji kita akan sering ke sini. Mungkin tak bisa sering-sering karena pekerjaan Bang Adit. Tapi aku mau lebih sering bertemu ibu," ucap Rani sambil memegang kedua tangan Bu Marwah. Bu Marwah hanya tersenyum, menepuk pelan pundak Rani. "Ibu tidak pernah minta kalian sering datang, Nak. Yang penting kamu dan Adit bahagia. Itu sudah lebih dari cukup buat ibu," jawab Bu Marwah hangat, sekaligus menjadi pengantar kepulangan Adit dan Rani. Perjalanan pulang ke kota terasa sunyi, terlebih untuk Rani. Adit berkali-kali melirik istrinya itu, mencoba membaca apa yang ada di pikirannya. Tapi Rani hanya tersenyum tipis dan kembali menatap keluar jendela mobil. Ada sesuatu yang dia pikirkan, tapi dia belum siap untuk membicarakannya. Waktu pun berlalu. 2 bulan setelah mereka kembali ke kota, Adit mendapat telepon dari salah satu tetangga di desa. Berita itu membuat tubuhnya gemetar, kakinya seakan tak mampu menahan beban tubuhnya. Ibunya, Bu Marwah, jatuh sakit dan kondisinya sangat kritis. Adit langsung menghubungi Rani yang saat itu sedang bekerja dan mereka bergegas pulang ke desa. Setibanya di rumah sakit, mereka mendapati Bu Marwah yang tengah terbaring lemah, lengkap dengan selang infus dan oksigen menempel di tubuhnya yang renta. Adit menggenggam tangan ibunya erat-erat, air matanya tak bisa dia tahan lagi. "Ibu, maafkan Adit. Adit belum sempat membahagiakan ibu sepenuhnya," isaknya. Bu Marwah hanya tersenyum lemah. "Kamu sudah membuat ibu bangga, Nak. Selama ini ibu tak pernah minta apa-apa. Ibu sudah bahagia melihat kamu sukses dan punya keluarga yang baik. Rani, tolong jaga Adit ya," ucap Bu Marwah sembari menengok pelan ke Rani. Rani mengangguk pelan seraya menahan air mata yang sudah meronta ingin keluar. Dia menggenggam tangan Bu Marwah dengan lembut. Untuk pertama kalinya dia merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi sekat. Semua sudah melebur jadi satu. Malam itu Bu Marwah pergi dengan tenang, meninggalkan dunia yang selama ini dia tinggali dengan senyum di wajahnya. Di sisi lain, Adit dan Rani kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidup mereka. Tetapi dalam kehilangan itu mereka menemukan sebuah pelajaran yang begitu dalam, bahwa keluarga jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Sepeninggalan Bu Marwah, Adit dan Rani memutuskan untuk lebih sering pulang ke desa. Meski tinggal di kota, Adit tidak pernah melupakan asal-usulnya di desa, tempat di mana cinta dan kebahagiaan sejati pernah bersemi. Rumah sederhana yang dulu menjadi tempat Bu Marwah tinggal, kini mereka rawat dengan baik. Setiap kali mereka berkunjung ke desa, Rani selalu membawa kain batik warisan dari Bu Marwah, seolah itu menjadi penghubung antara dirinya dan ibu mertuanya yang kini sudah tiada. Meski Bu Marwah sudah pergi, cinta dan kenangan yang dia tinggalkan akan selalu hidup di hati anak dan menantunya. Di dalam setiap langkah mereka ke depan, Adit dan Rani selalu ingat pada pesan Bu Marwah, bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang materi dan kekayaan, tapi tentang saling mencintai, saling menghargai, dan tetap bersama meskipun dunia di sekitar mereka terus berubah. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.